Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 29 Januari ditutup turun 4% ke harga 3.110. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Telkom telah berada di bawah support di EMA 150. Jadi saat ini support di EMA 150 berada di sekitar harga 3.200. Dan bisa kita lihat sebelumnya bergerak uptrend karena berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Saat menyentuh harga 3.600, Telkom terlihat gagal break, dua kali berusaha break dan gagal. Saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila hari Senin depan terkonfirmasi Telkom turun di bawah garis EMA 150, maka secara jangka menengah trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi teman-teman sudah harus sangat hati-hati. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 4% ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar kembali dari saham Telkom. Jadi ingat, Telkom pengaruh asing sangat besar. Apabila asing mulai keluar, kemungkinan besar harga Telkom akan mulai bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Telkom masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi masih ada peluang untuk lanjut turun mengetes support berikutnya di harga 3.000. Jadi apabila minggu depan turun menuju harga 3.000 dan ternyata masih gagal bertahan, maka penurunan berikutnya adalah di harga 2.800. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham Telkom di harga atas harus hati-hati. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, jangan melihat penurunan ini sudah dianggap Telkom sudah murah. Apabila teman-teman maksain masuk pada saat belum terkonfirmasi rebound, teman-teman malah takutnya bisa mendapatkan harga yang tinggi. Malah takutnya dalam beberapa hari ke depan masih terus bergerak turun. Jadi sebaiknya untuk saham Telkom jauhin dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 9.100. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang ICBP sudah bergerak downtrend. Jadi dari mulai bulan Desember bisa kita lihat telah turun di bawah garis EMA 150. Ini yang selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham turun di bawah garis EMA 150, kita sudah harus hati-hati. Karena secara tren memang sudah downtrend. Jadi bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 150, terus bergerak turun, tapi masih bertahan di harga 9.300. Dan setelah bergerak downtrend, supportnya di harga 9.300. Berhasil rebound, tetapi masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150 dan terus bergerak turun. Tapi yang jadi masalahnya saat ini ICBP telah turun di bawah support di harga 9.300. Jadi yang support sebelumnya yang masih bisa menahan penurunan dari ICBP saat ini sudah tidak bisa menahan penurunan dari saham ICBP. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing bisa kita lihat hampir 3 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat ICBP masih berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 9.000. Yang kemarin sempat turun disentuh oleh ICBP. Jadi minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes support ini. Hati-hati apabila support ini gagal bertahan, maka support berikutnya adalah di harga 8.700.
Jadi bisa kita lihat trennya sebelumnya downtrend mulai naik, menembus garis EMA 50, menembus EMA 150, mulai bergerak naik. Saat ini mulai bergerak downtrend kembali. Jadi teman-teman yang punya saham ICBP harus hati-hati. Apabila memang tujuannya investasi, average down terus di daerah supportnya. Jadi apabila pada saat menyentuh daerah support terhadap rebound, average untuk supaya harga rata-rata teman-teman tidak terlalu tinggi. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya join juga saham ini. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda reversal trend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1465. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Kalbe juga telah turun di bawah garis EMA 150 dan sudah dekat dengan support kuatnya di harga 1450. Karena memang support kuat di harga 1450 ini selalu bisa menahan penurunan dari saham Kalbe. Sempat beberapa kali turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound. Jika kita lihat grafiknya, sebelumnya Kalbe sempat naik tinggi dan menyentuh harga 1800. Tapi terlihat gagal break dan mulai turun. Kenaikan ini memang karena ada berita rencana kerjasama Kalbe dengan pemerintah. Tapi apabila teman-teman lihat candle seperti ini, teman-teman sudah harus hati-hati. Berarti dorongan ke atas melemah, setelah itu mulai turun. Jadi teman-teman yang sudah punya saham Kalbe di harga atas harus hati-hati, karena apabila minggu depan Kalbe gagal bertahan di atas support kuatnya di harga 1450, maka Kalbe akan bergerak sangat downtrend. Jadi karena support ini merupakan support kuat, apabila terkonfirmasi break, maka akan berubah menjadi resisten kuatnya. Dan Kalbe bisa turun menuju harga berikutnya di 1300 sampai 1350. Jadi untuk saham Kalbe juga teman-teman harus hati-hati. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Jadi dari data yang kita dapat, kita lihat Kalbe masih berpeluang besar untuk turun menembus support kuatnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Kalbe, sebaiknya jauhin dulu. Karena apabila terkonfirmasi turun di bawah garis support kuat di harga 1450, maka Kalbe akan bergerak downtrend. Jadi sebaiknya tunggu adanya reversal trend atau tanda-tanda reversal trend baru teman-teman entry pada saham ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini RAS juga sudah mulai bergerak downtrend. Jadi telah turun di bawah support di EMA 150 yang saat ini sudah berubah menjadi resistennya. Dan trennya juga saat ini mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat RAS masih berpotensi untuk lanjut turun menuju support di harga 600. Dan hati-hati apabila support ini juga gagal menahan penurunan dari saham RAS, maka RAS akan lanjut turun menuju support kuat berikutnya di harga 500. Jadi teman-teman harus hati-hati juga pada saham RAS. Apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar harga 500-an. Saat terlihat rebound, baru teman-teman entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.